Menurut saya ini skala prioritasnya lebih lebih penting daripada ketika turun. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu teman-teman kenapa naik penjualannya atau apa yang menyebabkan teman-teman penjualannya naik, itu bisa diduplikasi, harapannya diduplikasi ketika turun. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya sering banget mendapatkan pertanyaan penjualan turun, alias banyak banget seringnya kalau penjualan turun dia teriak. Entah di WhatsApp grup, Telegram grup, WhatsApp grup juga ada banyak, Telegram grup juga ada banyak. Dan yang paling sering saya dapat pertanyaan itu di daily call. Jadi teman-teman kalau mau nanya langsung ke saya, komen boleh, tapi kemungkinan besar nggak akan saya bales. Mending nanya di WhatsApp grup aja. Jadi saya ada WhatsApp grup, cek aja di ganirozaki.com. Itu insya Allah tiap hari ya, 15 menit ada Google Meet. Google Meet-nya silakan tanya jawab bebas. Insya Allah saya bisa jawab. Insya Allah kalau saya bisa saya jawab. Insya Allah. Jumat libur. Jumat libur. Oke, jadi penjualan turun itu pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Tapi gimana kalau penjualan naik? Saya rasanya jarang sekali mendengar pertanyaan, Kang penjualan saya naik, kenapa ya? Ya itu wajar, namanya manusia ketika dicubit dia teriak, tapi ketika nyaman dia diam. Atau ya nyaman ya nyaman. Kalau penjualan naik kemungkinan udah pusing sama stok, udah pusing sama apa, pusing ngitung duit dan hal lainnya. Nanti baru teriak baru penjualan ketika penjualan turun. Itu sangat-sangat wajar sekali. Makanya ini juga hati-hati buat teman-teman. Kalau di WhatsApp group teman-teman join banyak WhatsApp group dan banyak ada yang teriak penjualan turun, oh berarti market lagi turun, lagi lesu. Oh belum tentu. Karena yang penjualan naik biasanya diam-diam baik biasanya. Oke. Oke, ini saya mau bahas tentang sebetulnya fundamental. Jadi turun itu suatu keniscayaan. Dan teman-teman kalau pernah turun artinya pernah naik, ya nggak? Kalau teman-teman dulu, aduh penjualan turun, berarti pernah naik. Karena kalau naik terus itu nyaris nggak mungkin. Saya rasa Indomie juga yang ya laris keras lah, laris keras pasti pernah ada pengalaman mengalami penurunan. Jadi penjualan itu pasti naik turun, namanya bisnis gitu. Itu suatu keniscayaan, sudah sunatullahnya seperti itu. Oke, tapi camkan, kalau teman-teman merasa pernah turun, kalau teman-teman merasa penjualan teman-teman turun, berarti teman-teman pernah naik. Nah, ketika naik, saran saya teman-teman harus tahu, tuh turun cari solusinya itu penting, yes. Dan menurut saya ada yang lebih penting. Ketika naik, teman-teman kudu tahu kenapa teman-teman penjualannya naik. Menurut saya ini skala prioritasnya lebih lebih penting daripada ketika turun. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu teman-teman kenapa naik penjualannya atau apa yang menyebabkan teman-teman penjualannya naik, itu bisa diduplikasi, harapannya diduplikasi ketika turun. Karena sesuai kaidah tadi, ketika naik pasti ada turunnya dan semua pebisnis pasti mengalami penurunan penjualan. Dan ketika teman-teman mengalami penurunan penjualan, berarti teman-teman pernah naik. Nah, ketika pernah naik, itu catat apa yang membuat teman-teman naik dan coba duplikasi ketika turun. Meskipun belum tentu 100% berhasil, tapi teman-teman sudah punya library strategy atau ya sudah punya ancang-ancang ketika turun apa yang harus dilakukan. Dan itu menurut saya ini super duper penting dibanding ketika teriak ketika penjualan turun. Jadi ketika naik ataupun turun sama-sama pentingnya, dan menurut saya ketika penjualan naik itu jauh lebih penting. Nggak jauh lah, lebih penting sedikit daripada penjualan lagi turun ketika mencari solusinya. Jadi teman-teman mau itu naik atau turun, saran saya identifikasi masalah atau gejala. Ketika turun, kenapa turun? Oke, ketika naik, kenapa naik? Apa yang membuat naik? Oke, trafficnya naik, oke, konversinya naik, dan lain sebagainya. Coba analisis aja, cari penyebabnya, list semua penyebabnya. Oke, terus ketika udah tahu itu, coba dari situ udah ketemu nih misalkan 10 list yang teman-teman asumsikan penyebab naik atau penyebab turun. Lalu kalau turun, cari solusinya. Kalau naik, cari next actionnya. Misalkan kalau naik, naiknya kenapa? Next actionnya apa nih? Oke, tahu nih, aku kira-kira naik gara-gara ini. Lalu selanjutnya apa? Untuk mempertahankan itu apa? Next actionnya apa? Ini fundamental sekali, dan banyak seller atau mungkin pebisnis di luar sana yang mohon maaf ya, yang newbie itu hanya fokus ketika penjualan turun, tidak fokus kepada penjualan ketika penjualan naik. Oke. Nah, ini pengalaman saya dan mungkin banget gak relevan sama Anda karena Anda harus mencatat bisnis Anda sendiri, toko Anda sendiri Anda harus mencatat. Nah, kalau saya, ini penyebab-penyebab kenapa kalau saya lagi mengalami penjualan naik. Pertama, demand-nya naik.
Demand-nya naik, entah itu karena natural atau viral. Misalkan tiba-tiba viral bendera One Piece, itu ya naiknya wajar, sangat-sangat wajar sekali. Tiba-tiba viral, misalkan apa ya, Labubu. Teman-teman udah punya produk Labubu sebelumnya, itu wajar banget naik. Tiba-tiba viral masker, itu naik. Ya itu salah satu penyebabnya, alias demand-nya naik. Dan demand kalau kita bicara Shopee itu mudah banget dicek, yaitu dari volume pencarian. Volume pencarian itu dari iklan toko sekarang, atau kalau yang mall ada iklan kata kunci. Itu ada volume pencarian, teman-teman bisa cek berkala. Saran saya minimal seminggu sekali. Dan kalau nggak mau repot, cek aja di ganirozaki.com, ada tools cara ngecek volume pencarian. Menurut saya ini jauh lebih krusial ngecek volume pencarian alias demand daripada ngulik-ngulik iklan. Ini jauh lebih krusial. Dan volume pencarian bisa dibagi dua, yaitu brand keyword atau generic keyword. Generic keyword itu misalkan jualannya kaos, ya generic keywordnya ya kaos. Kalau demand kaos lagi naik, ya wajar kalau Anda naik. Kalau demandnya lagi turun, kalau Anda tetap naik, oh berarti Anda hebat. Kalau di kaosnya turun, Anda turun juga, ya itu sangat wajar. Dan juga brand keyword. Buat teman-teman yang main branding, saya udah nggak main branding. Dulu saya sangat ngecek banget. Tiap waktu ke waktu, brand keyword saya, volume pencariannya berapa. Karena itu untuk evaluasi saya, misalkan saya nge-branding, endorse lah, simpelnya gitu ya, endorse ke apa gitu, ke ini apa, tiba-tiba oke, volume pencariannya naik, meskipun ke sales belum tentu naik, tapi awareness saya naik karena volume pencarian brand saya itu naik volume pencariannya. Sekarang saya nggak tahu berapa. Yaitu teman-teman yang branding itu, ini salah satu cara untuk teman-teman ngecek keberhasilan upaya branding teman-teman. Itu alasan pertama kenapa naik volume pencarian, entah itu bisa pakai brand keyword atau dari generic keyword. Dan kalau mau ngeceknya dengan mudah, bisa pakai tool saya, cek di ganirozaki.com yang volume pencarian. Yang kedua, dibantu platform. Ini real, banyak yang mengalami penjualan naik, dia nggak ngapa-ngapain, dia dibantu platform aja. Kenapa platformnya ngebantu? Nggak tahu, suka-suka dia aja, mungkin karena lokasi dia mungkin apa ya, sepi sepi penjual seperti itu, atau ya apa, walau alam lah, walau alam. Dibantu platform ini real, misalkan dapat subsidi, biasanya voucher kalau di Shopee, kalau di TikTok saya nggak tahu. Terus nyangkut. Ini nyangkut, ini pengalaman real juga, beberapa seller penjualnya naik gara-gara memang kalau di search tuh dia nyangkut terus, muncul terus saja produknya. Dan ini kalau nyangkut ini, teman-teman harus siap-siap nanti suatu saat akan tidak nyangkut lagi. Dan ini ya mungkin bisa lama ya, bisa 6 bulan, setahun. Tapi kalau selamanya jelas nggak mungkin lah, pasti akan digilir oleh si platform. Dan ini real. Kalau teman-teman merasa produk teman-teman nyangkut, entah di homepage, entah di pencarian, tiba-tiba muncul terus produk teman-teman, berarti itu kemungkinan besar teman-teman lagi dibantu platform. Oke, terus next actionnya apa kalau tahu dibantu platform? Nah, next actionnya bukan gimana caranya biar tetap nyangkut. Itu nyaris nggak mungkin, karena platform ngasih subsidi ke Anda, ngasih nyangkut ke Anda juga alasannya nggak jelas. Tapi manfaatkan profit ke hal yang benar. Menurut saya profit yang ke hal yang benar itu adalah bukan ke iklan, tapi ke produk atau ke branding. Kalau yang main branding, menurut saya ke R&D produk. Oke, jadi itu. Yang kedua, jangan-jangan teman-teman lagi dibantu platform. Yang ketiga, jangan-jangan kompetitor off. Nah, karena saya dropshipper, kadang kita menjual produk yang sama. Tiba-tiba stok habis, misalnya. Ini real case ya. Stok habis di supplier, saya lupa menonaktifkan, tiba-tiba orderan masuk, bup, di saya. Ya, saya pending. Ya orderan naik, iya, tapi saya nggak bisa memenuhi. Itu salah satu contoh kenapa penjualan naik, mungkin karena kompetitor lagi off. Off tuh dalam artian entah stoknya habis, atau tiba-tiba dia libur, atau apapun itu alasannya. Nah, kalau saya kalau karena dropship, jadi saya nggak punya barang. Kalau teman-teman punya barang yang sama seperti kompetitor, dan kompetitornya tiba-tiba off, dan tiba-tiba naik, Anda bisa ngirim, oh itu momentum. Oke? Tuh, alasan ketiga, kompetitor off. Lalu yang keempat, kenapa teman-teman bisa naik? Jangan-jangan ada affiliate yang viral. Viralnya bisa viral kubro, viral subro. Viral kubro tuh ya kalau misalkan se Indonesia jadi tahu teman-teman ke produk teman-teman sehingga jadi laris manis. Itu mungkin banget. Atau viral ya, viral subro, viral-viral kecil. Itu cek, jangan-jangan gara-gara affiliate. Cek kalau teman-teman tahu gara-gara affiliate, jangan sampai kabur affiliate-nya. Dan termasuk juga kalau penjualan turun, jangan-jangan affiliate-nya kabur. Oke, ini alasan keempat kenapa penjualan naik. Yang kelima, jangan-jangan repeat order tiba-tiba naik. Ini pengalaman saya banget juga, tiba-tiba apa ya, dia beli, ada customer beli untuk seragaman. Dia udah pernah beli, terus beli untuk seragaman. Terus bukan hanya itu, ada lagi. Karena mungkin ada event di sekolah atau ada event apa, itu real. Dan kalau teman-teman naik, dan ini juga agak susah apa ya, menduplikasinya ketika lagi turun. Tapi setidaknya
tadi yang sesuai di awal ya, setidaknya teman-teman sudah mengidentifikasi gejala. Karena kalau udah tahu gejalanya, oh repeat order naik, saya naik gara-gara repeat order naik. At least teman-teman sudah 50% menuju solusi, 50% menuju next action yang saya tadi bilang. Oke, jangan-jangan repeat order naik, itu yang kelima. Terus yang keenam, apakah setting iklan yang tepat membuat penjualan naik? Nah, zaman keyword, yes, bisa banget. Saya berkali-kali menemukan keyword indie. Keyword indie itu yang apa ya? Keyword yang orang-orang belum lirik, terus saya bid di situ dan bisa winning. Nanti tapi lambat laun orang lain ngebid juga, jadinya nggak winning lagi. Itu bisa zaman keyword kalau di Shopee. Sekarang zaman GMV Max, jujur aja saya tidak merasa penjualan saya naik gara-gara settingan iklan saya tepat. Saya tidak merasa seperti itu. Ya itu beda-beda lah, mungkin kreator lain atau apa ya, ya yang orang lain bisa ya gara-gara settingan iklan GMV Max yang tepat dia penjualan naik. Kalau saya tidak merasa ketika penjualan saya naik itu gara-gara settingan iklan saya tepat. Begitu juga sebaliknya, saya juga tidak merasa ketika penjualan turun gara-gara settingan iklan saya salah. Oke, jadi menurut saya nomor 6 ini tidak, karena sekarang khususnya di Shopee settingan iklan tuh ya gitu deh. Oke, itu teman-teman penting banget buat teman-teman tahu ketika penjualan turun, yes, penting teman-teman ubah-ubah cari solusi, tapi ketika naik juga teman-teman kudu jip bin wajib untuk mencari alasannya kenapa. Karena untuk tabungan suatu saat ketika turun, teman-teman bisa melihat kembali ke catatan teman-teman dan mencoba melakukan strategi yang sama. Oke, itu aja teman-teman. Kalau teman-teman mau tools tadi ya, yang volume pencarian, cek aja di ganirozaki.com. Masuk di situ di ini nih, masuk ke ganirozaki.com. Nih, tools pamungkas seller, cari yang ini, volume search iklan Shopee. Harganya 355.000, murah sih. Seumur hidup. Kalau manual juga bisa. Kalau mau beli bagus, alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Manual juga bisa. Oke, sekian aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.